hati kami orang NTT ini seperti dicederai begitu. Serius ini, kami tidak pernah meminta untuk dikasihani, tapi melukai kami juga diaspora NTT yang ada di seluruh Indonesia. Agak sedikit terguncang dengan pernyataan bahwa kita ini penerima bantuan ilegal begitu, ya kan? Kita kan hanya menerima, bukan kita yang pelaku. Oke, dan berarti dari hasil pencucian uang itu apa? Selamat sore seputar Indonesia Timur. Dari Sarinda Tamrin, Jakarta, telah hadir di hadapan para pemirsa Bapak Adi. Bapak Adi ini adalah Ketua Forum Pemuda NTT. Di samping itu, beliau ini dikenal sebagai pendeta juga ya Pak ya. Ya, sering mengabarkan kabar-kabar baik kepada umatnya. Pak Adi, selamat sore Pak Adi. Selamat sore. Apa kabar Pak Adi? Kabar baik. Pak Adi, mungkin Pak Adi bisa menceritakan bagaimana sejarah terbentuknya Forum Pemuda NTT ini Pak Adi. Oh, baik. Selamat sore semua pemirsa Mosato Indonesia Timur. Sejarah terbentuknya organisasi Forum Pemuda NTT lahir dari jalanan, dari beberapa anak-anak muda yang menginisiasi. Dimulai pada tahun 2016. Oke. 2016 kita mulai dari Pecenongan ya. Nah, akhirnya sampai hari ini kita sudah eksis ada hampir 8 tahun ya. Wow, sudah 8 tahun ya Salah Pak Adi, satu perintis itu adalah saudara kita almarhum Natalais Krais Dura, yang bersama-sama dengan kami juga ada Pak Teja juga ada juga, terus dengan beberapa teman-teman yang hadir dan bersepakat pada saat itu untuk membentuk organisasi ini. Baik Pak Adi, kira-kira apa yang melatar belakangi sehingga Pak Adi itu memiliki niat membentuk suatu organisasi Forum Pemuda NTT? Pada saat itu sih kepedulian terhadap ketimpangan politik DKI ya, ketimpangan politik DKI yang menjurus kepada politik identitas ya, politik identitas. Akhirnya kita bersepakat waktu itu untuk mendukung salah satu paslon di DKI. Kita mendukung Pak Ahok Jarot dulu. Dan akhirnya kita turun ke rumah pemenangan di Lembang, ada sekitar hampir 2.500 orang lah untuk mendeklarasikan bahwa kita mendukung Ahok Jarot. Wow, luar biasa. Apakah hanya kegiatan politik ataukah ada kegiatan-kegiatan sifatnya kemanusiaan yang selama ini sudah dilakukan oleh Forum Pemuda NTT? Ya, dalam perjalannya waktu lebih banyak kami mengurus masalah-masalah internal di diaspora NTT yang saat itu masih di seputaran Jabodetabek aja, Om Greg. Oke. Persoalan-persoalan apa? Apakah terkait dengan masalah human trafficking atau persoalan-persoalan kemanusiaan lainnya? Bisa Pak Adi ceritakan sedikit? Salah satunya kita fokus di human trafficking. Bahkan kita sempat aksi dulu di depan Istana Negara. Kita turun ada hampir sekitar 2.000 sampai 3.000 orang juga. Kita menginisiasi supaya kita minta moratorium TKI TKW ya. Wow, luar biasa ya. Dan akhirnya diakomodir sama pemerintah ya waktu itu Pak Jokowi. Oke. Terus ke Pemprov NTT-nya, saya ingat persis waktu itu programnya Pak Victor Laskodat dan Om Yosef Naisoi itu, program mereka pertama yang moratorium TKI TKW itu. Dan itulah salah satu perjuangan Forum Pemuda NTT. Oke Pak Adi, mungkin Pak Adi bisa menceritakan kegiatannya sifatnya kemanusiaan dalam kurun waktu tahun 2024 ada kegiatan yang banyak sekali kegiatan kita. Bukan hanya kita mengadvokasi persoalan-persoalan hukum saja, tapi kita juga turun ke daerah-daerah di kabupaten-kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur untuk memberikan sumbangsi sumur bor air juga. Sumur bor air. Terus di Bali juga kita sempat bersama dengan DPW Bali, kita melakukan penanaman mangrove di Bali. Wow, luar biasa. Kalau nggak salah sekitar 2 tahun lalu Om Greg. Oke, baik. Pak Adi, kita tahu bahwa di penghujung tahun 2024
Flores diguncang oleh bencana alam. Ya, Ya, terkait dengan meletusnya Gunung Lewatobi. ya. Kira-kira Forum Pemuda NTT ambil dalam peran untuk membantu masyarakat di sana? Kita melakukan gerak cepat ya, gerak Oke. cepat. Waktu itu belum meletus. Oh, Belum meletus waktu itu pada tahun lalu ya. ya. Bulan Februari, seingat saya ya, kita langsung turun menggalang donasi, bahkan bersama dengan DPW kita yang ada di Kupang, kita menggalang dana dengan bikin konser amal Om Greg di Wow. Gor Oipoi, dan seluruh dana yang kita dapat dari konser amal, terus dengan sumbangan-sumbangan dari seluruh grup ya, karena kita sudah ada di hampir 22 sampai 23 provinsi. Jadi semua DPW juga berkontribusi untuk menolong saudara-saudara mereka yang ada di sana. Dan perlu diketahui, pada saat itu ya, erupsi itu kita sudah hampir sekitar 3 kali kita turun. Waktu erupsi ya, Ya. kita turun langsung itu. Pertama, Pak Ketua DPW yang ada di Kupang, Om Yos Meba, sudah turun. Dan yang kedua, kami juga turun pada selesai konser amal di Kupang selesai. 1-2 hari kemudian kita langsung bersama-sama dengan tim yang ada di DPW di Kupang, kita langsung turun untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat yang terdampak yang ada di lokasi. Wow, luar biasa ya. Sebelum kejadian akhir tahun 2024, Bapak mereka sudah melakukan kegiatan ya? Sudah. Oke, nah Dan kita dibantu sama teman-teman dari Polri. Wah, luar biasa. Teman-teman dari Polri, baik yang ada di Kupang maupun yang ada di Maumere. Karena pada waktu itu kita belanja barang-barang semuanya dari Maumere. Karena lebih murah, jadi kita bawa langsung ke masyarakat terdampak. Oke, Pak, itu kan sebelum erupsi ya. Yang terakhir kan akhir tahun 2004 kan Gunung Lewatobi kan meletus tuh. Ya. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Forum Pemuda NTT? Oh, seperti biasa, karena kita semakin mengerucut ke sini, kita lebih fokusnya kepada sosial kemasyarakatan, membantu bencana-bencana alam yang terjadi di NTT, dan yang terakhir yang letusan Lewatobi laki-laki ini ya, kita langsung gerak cepat, kita turun ke lokasi, dan ada cerita yang menarik Om Greg. Maksud saya cerita yang menarik itu seperti apa? Yang kita tahu memang beberapa kali yang kita lihat di televisi ataupun di grup-grup WA, banyak yang memberi bantuan langsung datang ke kamp-kamp pengungsi. Tetapi kita membuat sesuatu yang lebih. Kita langsung membawa barang-barang bantuan itu ke zona merah. Ya, ke zona merah. Kalau nggak salah itu di dekat kantor Badan Meteorologi itu. Oke. Itu kita naik, saya lupa nama kampung itu, naik ke atas itu. Itu kita langsung ke lokasi terdampak, dan banyak yang memang kita punya saudara-saudara yang ada sporadis gitu. Sporadis, ada beberapa tempat yang kita harus samperin gitu ya. Dan yang menarik, ketika kita ada di sana, bunyi letusan itu cukup menggelegar gitu, sehingga membuat kami agak sedikit was-was. Tapi kami percaya bahwa kami punya niat baik, kita mau datang memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di kampung halaman kita. Saya yakin bahwa Tuhan melindungi setiap kita. Pasti Pak, karena di saat orang melakukan suatu hal baik yang sifatnya mulia, membantu orang banyak, saya yakin Tuhan pun akan selalu bersama orang baik. Saya percaya Pak. Nah gini Pak. Dan ada satu cerita yang menarik, Om Greg. Ya. Pada saat kita turun dari lokasi terdampak yang zona merah, turun ke bawah, kita mau pulang ke Larantuka, kita masih sempat mampir di Boru ya waktu itu. Kita sempat mampir di Boru. Setelah kita balik dari Boru, kita kembali ke Larantuka, letusannya tumpah. Lahar itu tumpah, dan saya yakin bahwa perjalanan kami saat itu memang betul-betul perjalanan yang diberkati oleh Tuhan, karena kita punya maksud dan tujuan memang mau menolong kita saudara-saudara yang terdampak. Gitu Om Greg. Jarang loh orang yang mau mengorbankan seluruh kenyamanan hidup udah di Jakarta, kemudian dengan berbagai kenyamanan di sini, kemudian mau
turun ke masyarakat, apalagi lokasi itu kan lokasi rawan nih ya Pak Adi. Kapan aja terancam kehilangan nyawa loh. Karena kan kita tahu ya, itu bencana alam. Tapi saya mengapresiasi itu Pak. Tapi satu hal lagi Pak ya, mungkin ya biasa lah ya dalam kehidupan zaman sekarang pro kontra, penuh dinamika atau hal-hal yang baik kita lakukan tuh sering timbul Pak. Saya mencermati ya Pak ya terkait dengan peristiwa pemberian bencana ke atas meletusnya Gunung Lewotobi. Ada beberapa oknum nih dari pengacara ya. Aku pengacara di Jakarta dari salah satu law firm ya, kita pakai inisial aja ya. Ya dari FA lah ya. Mereka mengeluarkan statement yang sifatnya tuh bahwa uang yang diberikan ya ke masyarakat korban dari bencana Gunung Lewotobi itu adalah hasil pencucian uang, dan masyarakat yang menerima itu, yang menerima bantuan akan dituntut oleh mereka tersebut. Bagaimana pendapatnya Bapak, Pak? Ya, begini ya. Secara pribadi kan saya juga kenal dengan saudara FA. Saya nggak tahu ya, statement itu keluar itu cukup apa ya, membuat hati kami orang NTT ini seperti dicederai begitu. Kami ini kan tidak pernah mau juga daerah kami dilanda bencana begitu. Dan kami juga kan tidak pernah mau dikasihani. Serius ini, kami tidak pernah meminta untuk dikasihani. Menarik. Oleh karena itu, kita berusaha sendiri dengan cara kami. Dan perlu diketahui bahwa DPW Forum Pemuda NTT yang ada di seluruh Indonesia itu, sekali lagi saya ingatkan bahwa DPW yang ada di seluruh Indonesia itu berkontribusi penuh bagi saudara-saudara kita yang ada di lokasi terdampak. Dan kita perlu Om Greg ketahui bahwa kita sudah 7 kali mengirimkan bantuan. Saya lupa yang di season keberapa itu kita juga membawa toren-toren air ya. Toren-toren air itu ke lokasi-lokasi tersebut. Karena di sana masyarakat juga tidak hanya butuh makanan, pakaian, tapi mereka juga butuh air bersih. Memang ada air bersih di depan kantor BMKG itu. Tapi yang di tempat pengungsian itu cukup jauh perjalanan kita punya saudara-saudara itu, sehingga kita juga menyiapkan toren dan juga kita menyiapkan air bersih. Oke Pak, baik Pak. Mungkin tadi kita lebih agak fokus sedikit terkait dengan rencana dari salah satu oknum pengacara yang akan melaporkan 10.000 warga NTT yang menerima bantuan itu Pak. Apa pendapat Bapak terkait dengan rencana dari oknum pengacara itu Pak? Pendapat saya sih seperti begini, bahwa sekali lagi kita tidak pernah minta dikasihani. Tapi statement ini kan sangat menyakiti kami hati. Orang NTT. Dan ini bukan menyakiti saudara-saudara kita yang menerima bantuan yang ada di kampung halaman di Flores Timur, tapi melukai kami juga diaspora NTT yang ada di seluruh Indonesia. Betul Pak. Ya. Oke Pak, kan Bapak sepengetahuan saya Bapak memiliki struktur kewilayahan ya Pak ya. Kira-kira apa sih Pak yang mungkin Bapak bisa update terkait dengan situasi terkini, terkait dengan arahan dari Bapak tuh memerintahkan agar sekiranya DPD Flores Timur untuk mengunjungi masyarakat yang menerima bantuan itu yang diduga bahwa itu adalah hasil pencucian uang. Kira-kira apa Pak temuan yang Bapak dapatkan laporan dari DPD? Ya, teman-teman di sana merasa apa ya? Agak sedikit terguncang dengan pernyataan bahwa kita ini penerima bantuan ilegal begitu, ya kan? Begitu Om Greg. Oke, artinya kan masyarakat juga merasa resah ya Pak ya? Merasa resah bahwa mereka takut bahwa jangan sampai kami ini dipenjara karena menerima uang yang diduga bahwa itu adalah uang hasil pencucian uang. Kira-kira sepengetahuan Bapak siapa sih Pak yang memberikan bantuan itu? Yang memberikan bantuan langsung ke masyarakat? Saya coba men-scroll berita-berita yang ada di media medsos ya. Setahu saya ada Bapak Denny Sumargo yang antar ke sana itu. Oh, Bapak Denny. Ya, sekitar 1,3 miliar ya. Oke. Jadi Bapak Denny ini menyerahkan langsung ke masyarakat di sana. Ya, saya lihat di postingan ada yang di TikTok, ada yang di YouTube juga, itu kan beredar banyak juga. Apa langkah yang dilakukan oleh Forum Pemuda NTT untuk memberi penguatan, untuk mendampingi masyarakat atau hal lain yang dilakukan agar masyarakat itu merasa nyaman dengan bantuan yang diterima? Kita minta secara resmi, ya. Kita minta law firm saudara kita FA dengan timnya untuk
minta secara resmi untuk permohonan maaf terhadap seluruh masyarakat NTT. Apa sih yang akan kita lakukan dari Forum Pemuda NTT nanti terhadap para korban? Para korban ini diduga menerima uang, ini diduga adalah hasil pencucian uang. Oh, kita kan mengatakan nggak usah khawatir. Oke. Ya kan kita kan hanya menerima, bukan kita yang pelaku. Oke. Dan Berarti dari hasil pencucian uang kok apa mau dikata seperti yang kebanyakan orang sampaikan itu. Oke, berarti kurang lebih Bapak memiliki rencana untuk melakukan advokasi, melakukan pendampingan ke masyarakat ya? Bahkan sudah telepon-teleponan juga dengan pengurus yang ada di Larantuka juga. Apa sih pesan yang Bapak sampaikan ke law firm dari pengacara Farhad Abbas dan rekan tersebut terkait dengan statement yang mereka sampaikan? Ya, kita minta tadi mereka melakukan permintaan maaf secara resmi. Terus atau, apakah Bapak membuka ruang untuk lakukan pasti dialog buka atau dialog. seperti apa gitu? Pasti kita akan membuka ruang dialog itu. Ya. Tapi kalau mengenai itu nanti biar Ketua Divisi Hukum Forum Pemuda NTT yang akan menyampaikan konstruksi hukumnya, begitu Om Des. Oke, baik, biar ahlinya yang bicara. bicara. Ya, ahli yang bicara. Saya takut salah bicara nanti, malah nanti saya dikatakan pencemaran nama baik lagi. Oke, baik ya. Kita juga menghargai upaya yang dilakukan oleh Pak Adi selaku Ketua Forum Pemuda NTT, bahwa memang kita sudah memiliki divisi khusus yang menangani terkait dengan persoalan-persoalan hukum ya. Yaitu setuju. divisi hukum dan advokasi yang dipimpin oleh Pak Willy Watu. Pak ya. Oke Pak, mungkin ada pesan apa sih Pak ya Pak mungkin sampaikan ke masyarakat terkait dengan gambaran garis besar bahwa yang selama ini dilakukan oleh Forum Pemuda NTT itu sifatnya itu free. Kita tidak pernah pungut bayaran. Tidak pernah pungut bayaran. Kira-kira apa Pak yang perlu sampaikan? Ya, saya menganjurkan dan memberi motivasi kepada semua saudara-saudara yang saat ini yang ada di lokasi terdampak harus tetap kuat. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Dalam kondisi bencana pun kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat daerah kita. Oleh karena itu tetap kuat, kita terus berharap kepada Tuhan Yesus Kristus supaya kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Wah, luar biasa nih Pak. Ini obrolan yang menarik dari salah seorang tokoh pemuda yang ada di Jakarta. Semoga Bapak menginspirasi banyak orang untuk mau berkorban, untuk mau memberikan suatu hal yang terbaik dalam dirinya untuk kemanusiaan ya Pak ya. Amin, amin. Terima kasih Pak Adi. Selamat sore Pak Adi. Ya. Seputar Indonesia Timur dari Sarinda Tamrin, demikian hasil diskusi kami dengan Pak Adi. Semoga menginspirasi banyak orang, dan untuk para lawyer yang seolah-olah bahwa mereka paling mengetahui hukum, hati-hatilah berbicara. Anda sedang melukai banyak orang. Terima kasih, selamat sore, tetap semangat. Salam Forum Pemuda NTT. Baku lihat, baku jaga, baku sayang.